Mahasiswaku yang saya cintai, kita ketemu dalam mata kuliah Desain Kurikulum Penjas. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang komponen kurikulum. Nah, kita mengetahui dalam ada 4 hal yang harus ada di dalam komponennya. Itu komponen utamanya yaitu pertama adalah tujuan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga strategi pelaksanaan, keempat adalah evaluasi. Nah, satu dengan yang lain ini tidak bisa terpisahkan, artinya satu dengan yang lain saling terkait. Entah itu dari tujuan bisa mempengaruhi isi, atau isi juga bisa mempengaruhi tujuan, atau isi atau materi tadi bisa juga mempengaruhi strategi pelaksanaan, atau strategi pelaksanaan bisa mempengaruhi isi materi. Dan strategi pelaksanaan bisa mempengaruhi evaluasi, evaluasi pun bisa mempengaruhi strategi pelaksanaannya. Nah, begitu pula dengan evaluasi ke tujuan, juga bisa mempengaruhi, tujuan juga bisa mempengaruhi evaluasi itu sendiri, bagaimana dilaksanakannya. Nah, dari evaluasi ke materi pun ada pengaruh yang signifikan, materi ke evaluasi juga ada pengaruhnya, kemudian tujuan kepada strategi, begitupun sebaliknya strategi terhadap tujuan itu juga ada pengaruh yang signifikan. Artinya satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Nah, ini disebutnya mata angin dalam pengembangan kurikulum oleh Tyler ini. Berikutnya kita akan membahas tentang tujuan. Jadi tadi ada komponen utama, salah satunya adalah tujuan. Nah, tujuan ini ada 3. Yang pertama adalah tujuan institusional. Institusional ini adalah tujuan yang mengharapkan lulusan siswa atau peserta didik atau mahasiswa itu akan jadi apa nantinya. Misalkan Anda di PJKR tentunya kami mengharapkan, jurusan mengharapkan ingin mencetak lulusan sarjana atau strata 1 sarjana yang profesional dalam bidang penjas. Artinya kalau profesional dalam bidang penjas, maka dia harus memahami, bisa melaksanakan pembelajaran penjas tersebut. Di samping itu juga, salah satunya adalah dia bisa profesional dalam bidangnya, misalkan di yang lain. Jadi pelatih mungkin, makanya ada mata kuliah yang diberikan kepada Anda, misalkan keolahragaan itu. Ada berapa olahraga itu yang diberikan kepada Anda. Nah, ini dalam mata kuliah. Dan yang berikutnya juga menjadi entrepreneur misalkan, atau menjadi wasit dan lain sebagainya terkait dengan mata kuliah yang telah Anda dapatkan. Nah, ini tujuan dari institusionalnya. Tujuan yang berikutnya adalah tujuan kurikuler. Nah, ini terkait dengan apa yang diharapkan dari lulusan mata pelajaran. Kalau dalam hal ini misalkan kita contoh mata kuliah desain pengembangan kurikulum Penjas, misalkan ya, desain kurikulum Penjas. Maka yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah Anda paham, mampu mendesain kurikulum Penjas dalam mata kuliah ini. Artinya Anda tahu bagaimana cara menyusun kurikulum, khususnya dalam dalam bidang penjas atau mata pelajaran penjas. Nah, yang ketiga adalah tujuan instruksional. Nah, ini terkait dengan setiap tatap muka. Setiap tatap muka kan, misalkan pembelajaran itu ada topik-topiknya. Nah, ini perlu dipahami oleh siswa. Nah, kalau misalkan Anda sendiri, artinya bahwa kalau mata kuliah ini, di materi ini, maka diharapkan Anda paham dan mampu mengetahui tentang komponen utama
apa saja yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, terutama kurikulum Penjas. Nah, ini. Yang berikutnya, yang kedua adalah isi dan struktur kurikulum. Nah, isi dan struktur kurikulum ini ada 3. Yang pertama adalah sesuai tujuan yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai, maka itulah jadi patokan dari materi yang Anda susun dan Anda nanti berikan. Yang kedua adalah bermanfaat buat masyarakat, peserta didik, bangsa, negara, baik untuk masa sekarang maupun masa akan datang. Artinya bahwa materi itu diberikan kepada mereka agar mereka mampu menghadapi masa depannya nanti. Artinya sesuai dengan keadaan di sekelilingnya yang dibutuhkan di masyarakat itu. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini paling penting di dalam kurikulum. Kenapa? Karena perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu sangat dinamis, artinya selalu berubah. Maka kurikulum pun harus mengikutinya. Makanya dari itu, kurikulum itu kenapa berubah? Karena salah satunya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Contoh mata kuliah kita ini, kita menggunakan perkuliahan dengan online. Artinya bahwa kurikulumnya dari tatap muka kita ubah menjadi online, dan Anda harus paham juga menggunakan online, saya pun juga harus paham. Nah, ini. Yang ketiga adalah strategi pelaksanaan kurikulum. Nah, strategi ini sendiri memiliki 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan method center, artinya pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran. Apa mata pelajaran itu tujuannya? Maka itulah yang harus dilaksanakan. Nah, artinya ini proses kan? Nah, proses pelaksanaannya itu bagaimana di setiap mata pelajaran. Yang kedua adalah student center. Jadi kegiatannya selalu berpusat kepada siswa. Karena tidak ini lagi ya, berpusat kepada guru itu sudah out of date lah. Artinya bahwa siswa sendiri kan sudah mulai dibatasi dalam satu kelas itu tidak boleh banyak, maka dia bisa menggunakan student center akhirnya. Nah, yang ketiga adalah social center. Apa ini? Nah, pendekatan ini berorientasi pada kehidupan masyarakat. Ya, contoh ini tadi. Misalkan mata kuliah kita ini, lalu kita gunakanlah dengan online. Salah satunya ini Edipuzzle. Misalkan kita menggunakan Edipuzzle. Anda harus bisa menggunakan Edipuzzle, saya juga harus bisa. Saya membuat materi dalam bentuk video dan lain sebagainya. Anda memahami, kemudian Anda menjawab pertanyaan yang ada. Artinya bahwa orientasinya seperti ini loh. Artinya sudah berubah. Kenapa? Karena kita mengikuti aturan pemerintah bahwa hanya kita harus menjaga jarak sosial distance kepada orang lain. Maka dari itu agar apa? Agar COVID-19 itu tidak menyebar cepat menyebar di masyarakat, terutama di kita juga ya. Nah, ini. Yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum ini ada 2 bentuk. Yang pertama hasil belajar, yang kedua adalah proses pembelajaran. Kita membahas yang pertama dulu, hasil belajar. Hasil belajar ini ada 2 bentuk, yaitu formatif dan sumatif. Formatif ini dari bahasa Inggris kata form dan aktif. Form itu bentuk, aktif itu kegiatan. Artinya bahwa dia dilaksanakan evaluasi ini di akhir mata pelajaran yang setiap kali disampaikan, atau pada pertengahan semester, artinya UTS. Nah, ini karena kan form, bentuk. Nah, ini. Yang kedua adalah sumatif dari kata summarize. Summarize itu rangkuman. Aktif itu kegiatan. Artinya bahwa semua itu dirangkum dalam satu kegiatan. Nah, ini bisa dilaksanakan di akhir, yaitu pada waktu UAS. Nah, itu disebutnya sumatif. Jadi dari kata summarize dan aktif tadi dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua, evaluasi yang dilaksanakan pada proses pembelajaran.
Nah, evaluasi ini dilaksanakan, evaluasi itu harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran itu penting diketahui apa ingin dicapai dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Nah, objektif ini artinya bahwa kita harus melihat kaidah-kaidah dalam melaksanakan tes, dalam melaksanakan evaluasi. Artinya harus ada norma-normanya yang harus kita ikuti di sana. Yang ketiga adalah evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif atau menyeluruh. Nah, menyeluruh ini atau komprehensif ini salah satunya adalah pada waktu kita melaksanakan sumatif. Artinya gini, apa yang kita ajarkan, maka itulah yang harusnya kita teskan. Dan itu yang menjadi tujuan kita untuk melakukan evaluasi. Misalkan dalam pembelajarannya, yaitu ini. Yang keempat, evaluasi harus dilaksanakan secara terus-menerus. Kalau sekali saja dilaksanakan artinya ada ada gap antara pelaksanaan dan evaluasi, kemudian tujuan juga materi dan juga lagi kepada prosesnya tadi. Kalau cuma sekali, harusnya evaluasi terus-menerus agar diketahui perkembangan siswa. Kalau di dalam mata kuliah atau mata pelajaran, perkembangan siswa bagaimana setiap kalinya. Kalau di dalam kurikulum menyeluruh, itu bagaimana kurikulum itu dilaksanakan, diterapkannya bagaimana, kemudian juga kendalanya apa, itu kan harus diketahui. Nah, ini evaluasi terkait dengan hal itu. Tentunya juga perkembangan zaman juga itu harus jadi hal yang penting diingat untuk melakukan evaluasi. Nah, ini barangkali mahasiswaku sekalian, materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Moga ini bisa dipahami. Anda bisa eksplor lagi kembali ke materi-materi yang ada di internet atau di lainnya, termasuk materi yang telah saya berikan kepada Anda dalam berupa buku, yaitu berupa buku desain kurikulum Penjas Orkes. Itu saja pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.